Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang kajian sosiologis dalam gerakan Tarekot. Latar belakang munculnya Tarekot. Tarekot muncul sebagai respon terhadap dinamika sosial dan budaya yang terjadi pada masa tertentu. Sebagai contoh, munculnya gerakan zuhud dan uzlah yang dipelopori oleh Hasan al-Basri tahun 110 Hijriah merupakan reaksi terhadap pola hidup hedonisme yang dipraktikkan oleh para pejabat Bani Umayyah. Tarekot juga dapat muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sosial seperti yang terjadi dalam pemberontakan petani Banten tahun 1888 yang melibatkan Tarekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Struktur dan organisasi Tarekot. Tarekot memiliki struktur organisasi yang unik, dengan guru mursyid sebagai pemimpin spiritual yang membimbing para murid. Struktur ini membentuk hierarki dan hubungan guru-murid yang kuat, serta membangun rasa solidaritas dan kebersamaan di antara para anggota Tarekot. Ritual dan praktik Tarekot. Ritual dan praktik Tarekot seperti zikir bersama dan wirid memiliki dampak sosial yang signifikan. Ritual-ritual ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan identitas kelompok, serta membentuk nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut oleh anggota Tarekot. Selanjutnya itu ada dampak sosial Tarekot. Gerakan Tarekot memiliki dampak sosial yang beragam, seperti yang pertama, penguatan nilai-nilai moral. Tarekot mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial. Tarekot yang dapat menjadi agen perubahan sosial, seperti yang terjadi dalam gerakan reformasi Islam di Indonesia. Yang ketiga, konflik sosial. Tarekot juga dapat menjadi sumber konflik sosial, terutama jika terjadi perbedaan penafsiran ajaran atau persaingan antar tarekot. Pendekatan sosiologis dalam mengkaji gerakan tarekot. Adapun beberapa pendekatannya antara lain, yang pertama, pendekatan fungsional. Pendekatan ini melihat peran tarekot dalam menjaga stabilitas sosial dan memelihara nilai-nilai sosial. Yang kedua, pendekatan konflik. Pendekatan ini melihat tarekot sebagai sumber konflik sosial, terutama dalam konteks persaingan antar kelompok atau perebutan sumber daya. Yang ketiga, pendekatan interpretatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dan simbol yang terkandung dalam ritual dan praktik tarekot. Baik, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan ini, kajian sosiologis terhadap gerakan tarekot memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran tarekot dalam kehidupan sosial. Tarekot tidak hanya merupakan fenomena keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan, baik dalam hal penguatan nilai-nilai moral, perubahan sosial, maupun konflik sosial. Pendekatan sosiologis yang tepat dapat membantu kita memahami dinamika sosial yang ditimbulkan oleh gerakan tarekot. Thank you everyone! Thank you Elmar!